Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu. Dalam segala aktivitas kami Tuhan, kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, berjerih payah. Tapi itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengambil waktu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat ungkapan syukur kami mau landasi semua itu dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya setiap ini firman yang kami dengar, biarlah kami boleh melakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar sabda kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberi tema renungan pagi hari ini adalah jaga dan peliharalah hatimu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat ayat atau nats ini menyatakan bahwa hati manusia mencerminkan manusia. Artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terrefleksi dalam ucapan dan tindakan. Pasti akan keluar lewat tindakan dan ucapan itu. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan kewaspadaan agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Amsal pasal 4 ayat 23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jikalau kita menjaga hati kita, maka di situ akan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan seperti apa? Kalau hati kita beres, maka di situ akan terpancar. Dan setiap manusia akan melihat tingkah laku kita. Akan melihat, oh ya, orang ini sangat baik. Tapi kadang-kadang orang bertindak baik, tapi hatinya tidak beres. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti itu adalah perintah firman Tuhan supaya kita menjaga hati kita. Sebagai pertanyaan, mengapa hati harus dijaga? Karena dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena kalau kita tidak menjaga, maka itu akan timbul masalah dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita tidak menjaga hati kita. Nah, mari kita melihat Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang terjadi dalam hati manusia. Sebagai pertanyaan, persoalan apa yang terjadi dalam hati manusia? Persoalan apa? Yang pertama, Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuh, berzina, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi persoalan yang terjadi dalam hati manusia yang pertama adalah hati sumber kejahatan. Hati kita adalah sumber kejahatan jikalau kita tidak menjaga hati kita. Segala macam tindakan kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memerkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Kalau dia tidak punya niat, belum tentu dia melakukan itu. Tapi dia punya niat sehingga dia melakukan itu. Karena apa? Dia tidak menjaga hatinya, sehingga dari dalam hatinya timbul pembunuhan, perzinahan, pencurian, pemberontakan, dan lain sebagainya. Timbul dari dalam hatinya. Kalau tidak timbul dalam hatinya, tidak mungkin dia melakukannya. Mengapa sehingga persoalan itu terjadi? Karena tidak menjaga hatinya. Sehingga muncullah sumber kejahatan di dalam hatinya. Ketika muncul dari hatinya, maka di situ pasti ada niat untuk melakukan itu. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Jadi kalau hati manusia tidak dijaga dengan baik, tidak dipelihara, maka di situ akan timbul segala persoalan, yaitu sumber kejahatan yang dilakukan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan. Sehingga firman Tuhan di sini dikatakan, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka akan timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu, persoalan yang pertama yang terjadi di dalam hati manusia adalah sumber kejahatan. Ketika dia tidak menjaga hatinya, maka di situ akan timbul sumber kejahatan. Oleh karena itu, bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara sekalian? Apakah kita mau menjaga hati kita atau membiarkan hati kita supaya timbul sumber kejahatan yang tadi firman Tuhan sudah katakan? Matius pasal 15 ayat 19 di situ dikatakan. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak mau supaya timbul persoalan seperti yang firman Tuhan katakan. Jikalau kita tidak mau sumber kejahatan itu terjadi dalam hidup kita, maka kita harus menjaga hati kita. Persoalan yang kedua yang terjadi dalam hati manusia adalah apa? Hati dapat menjadi degil. Markus pasal 6 ayat 52 bagian B. Persoalan apa yang terjadi dalam hati manusia? Yang kedua adalah hati dapat menjadi degil. Markus pasal 6 ayat 52 bagian B. Dan hati mereka tetap degil. Pasti kita akan bertanya, kok apa itu degil? Degil adalah sebuah kata yang sangat mengerikan. Karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis, yang berasal dari kata poros. Artinya semacam batu yang keras, yang luar biasa, tertutupi oleh segala sesuatu yang tebal. Dan kita melihat bahwa batu itu sangat keras, dan kita tidak tahu dalamnya itu seperti apa. Batu yang sangat keras yang ditutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, tidak kunjung paham.
Tidak kunjung paham. Nah, kalau kita melihat dalam kamus bahasa Indonesia, di situ degil artinya tidak mau menuruti nasihat orang. Suka berontak karena hatinya masih degil, masih mengeraskan hati, tidak mau mendengar nasihat orang, tidak mau mendengar teguran orang, sehingga di situ timbul hati yang masih degil. Degil artinya masih mengeraskan hatinya dan tidak mau taat pada perintah firman Tuhan, tidak mau mendengar. Kalau orang yang kelihatan dia tidak taat, apalagi yang tak kelihatan. Yang kelihatan artinya yang dimana Tuhan pakai seseorang untuk menegur dia, tapi dia tidak taat. Apalagi yang tak kelihatan, Tuhan sendiri dia tidak taat. Makanya di sini dikatakan persoalan yang timbul dalam hati manusia adalah hatinya masih degil. Hatinya dapat menjadi degil. Hatinya menjadi keras. Karena apa? Tidak mau diatur. Susah diatur. Tidak mau ditegur. Tidak mau dinasihati. Tidak mau menerima masukan dari orang lain. Karena apa? Hatinya masih mengeraskannya. Sehingga tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh sesama. Manusia sendiri tidak mendengar. Apalagi suara Tuhan. Pasti tidak mau mendengar. Tetap keras kepala atau berkepala batu. Masih mengeraskan hati, bukan hanya hati, tapi kepalanya juga itu keras. Tidak mau mendengar. Nah, kalau hati kita masih degil, kira-kira bagaimana hidup kita? Apakah kita menjaga hati kita? Tidak. Sehingga kita memberi peluang. Sehingga roh kekerasan hati itu dia akan terus menindas kita. Karena apa? Kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kita tidak mau mendengar nasihat. Apalagi kalau pendeta yang nasihat dia. Dia akan protes. Tidak harus gini-gini. Tapi yang sebenarnya kita harus sadar bahwa Tuhan memakai seseorang untuk menegur kita. Berarti itu tujuannya untuk baik. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini. Persoalan kedua yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah hatinya masih degil. Mengeraskan hatinya. Tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh seseorang. Apalagi firman Tuhan. Ketika kalau hatinya masih keras. Ketika mendengar firman Tuhan menegur dia. Dia akan tersinggung dan tidak mau kembali untuk ikut gereja. Itu adalah prinsip hati manusia yang masih degil. Tidak mau mendengar teguran. Tapi bersyukur kalau seseorang menegur kita. Bersyukur kalau seseorang memperhatikan kita. Oleh karena itu, jagalah hati. Jangan jadi degil. Jangan mengeraskan hatimu. Bagaimana dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan? Apakah kita masih mengeraskan hati kita? Kita tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kita tidak mau mendengar nasihat dari hamba Tuhan. Kita tidak mau mendengar nasihat dari suami. Tidak mau mendengar nasihat dari istri. Tidak mau mendengar nasihat dari orang tua. Jikalau kita tidak menjaga hati kita, maka hati kita akan tetap degil. Dan kita tidak mau menerima masukan dari orang lain. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu jemaat Tuhan pasti menjaga hati. Dan tidak ada yang namanya hati degil. Karena kita menerima masukan dari orang lain, mendengar nasihat dari pendeta, mendengar nasihat dari orang tua, mendengar nasihat dari suami, istri, anak-anak, saudara-saudara. Oleh karena itu, jagalah hatimu supaya jangan menjadi degil. Yang ketiga, yang terakhir, persoalan yang terjadi dalam hati manusia adalah yang ketiga, semua ucapan mulutnya. Mulutnya berkata lain, tapi yang sebenarnya hatinya lain. Mulutnya berkata lain, tapi tindakannya juga lain.
yang terucap di mulut orang semua berasal dari hati. Jangan sampai kita marah, emosi, lalu ngamuk-ngamuk. Atau kita ngomong bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa kotor. Lalu ketika orang menegur kita, kita katakan, mulut saya sudah terbiasa begini. Tapi yang sebenarnya, apa yang kamu ucapkan itu keluar dari isi hatimu. Maka itu, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau engkau mengucapkan kata-kata yang baik, maka itu akan muncul yang baik. Tapi jika engkau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka itu akan muncul yang tidak baik. Persoalan yang terjadi dalam hati manusia adalah mulutnya. Ketika mulut kita berkata, bukan mulut kita yang berkata sendiri, tapi berasal dari hati kita yang mengeluarkan untuk berkata-kata. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya apabila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Kalau hati kita benar, hati kita baik, maka itu akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Tapi kalau hati kita keruh, hati kita kotor, keruh itu artinya kotor, seperti air kotor, maka akan keluar perkataan-perkataan yang negatif. Berpikir secara negatif, tidak pernah berpikir positif. Sehingga ketika dia mengucapkan itu, bukan kata-kata yang positif memberkati orang, tapi menyakiti hati orang lain. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 34b sampai ayat yang ke-35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Firman Tuhan sudah jelas bahwa apa yang diucapkan itu keluar dari hati kita. Di ayat yang ke-25 di situ dikatakan, orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Sedangkan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Contohnya seperti apa? Ketika sesama kita melakukan sesuatu yang baik, pikirannya itu hanya negatif semua, sehingga suka mencurigakan, suka menilai. Tidak salah, tapi harus menilai dengan secara positif. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya apa? Kita menjaga hati kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka persoalan apa yang terjadi dalam hati kita? Yang pertama adalah hati adalah sumber kejahatan. Jikalau kita tidak menjaga hati kita. Yang kedua adalah hati dapat menjadi degil kalau kita tidak menjaga hati kita. Dan yang terakhir adalah semua ucapan mulut kita ini berasal dari hati. Semua ucapan kita meluap dari dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan di sini dikatakan, hati itu ibaratkan sehelai kampas yang akan terbentuk coraknya sesuai dengan cat yang disapukan di atasnya. Kalau yang terbaik masuk di dalam, maka yang keluar akan yang terbaik. Tapi jikalau yang jahat di dalam, maka yang keluar juga itu adalah yang jahat. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, menegur kita, menasihati kita, supaya apa? Jagalah dan peliharalah hatimu. Kalau segala sesuatu kita pelihara, bagaimana dengan hati kita?
Apakah kita bisa memelihara hati kita? Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, kita akan menjaga hati kita. Kita akan memelihara hati kita. Sehingga yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara di tengah-tengah kami. Ketika kami kembali dari tempat ini, biarlah Tuhan Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami, supaya kami jangan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami menjaga hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.